nanti tinggal di copy paste di tadi ya yang produknya, lalu di checklist dan digunakan. Oh ini digunakan, oh berarti iya. Oh ini sama-sama digunakan, ini iya di checklist. Kalau ini enggak, berarti cuma ada variasi ini aja gitu. Atau mungkin Bu Hala ditampilkan bisa nggak Bu? Yang tadi kan daftar bahan seluruhnya, yang di bawahnya yang daftar per produk tuh Bu. Saya cari dulu ya Bu, filenya tadi udah ditutup sebentar saja. Barangkali nanti bisa gambaran buat Bu siapa tadi? Ibu Filda. Ya, sebentar saya cari dulu ya Bu. Sambil Bu Hala nyari, saya bacain pertanyaan berikutnya. Bu Natia ya, sambil nunggu Bu Hala nge-share tadi ya, gambaran daftar bahan yang diajukannya banyak. Produknya, ini ada Bu Natia, bahan produk yang memakai bahan produknya nggak bermerek dan belum ada sertifikat halalnya. Oke. Jadi kadang ada beberapa pelaku usaha yang menggunakan bahannya itu, belinya itu karungan gitu tuh, atau kiloan misalnya ya, atau kejunya tuh cuma dikit tapi yang kiloan itu loh gitu. Itu gimana? Ya harus cek sertifikat halalnya kalau mau diajukan untuk sertifikasi halal, karena itu harus itu kan termasuk bahan kritis ya. Bahan kritis itu harus bersertifikat halal. Kalau kesulitan gimana? Tadi kita sebagai pendamping PPH menyarankan untuk menggunakan bahan yang memang sudah pasti kehalalannya. Buktinya ada apa? Ada sertifikat halal dari bahan tersebut. Itu. Jadi kalau misalnya ada pelaku usaha, misalnya ada juga nih pelaku usaha, ada pengalaman kami ketika mendampingi pelaku usaha yang menggunakan minyak goreng curah tuh Bu. Ya, minyak goreng curah kan, itu kan sebetulnya nggak ada mereka nggak tahu sertifikatnya gitu kan. Lalu gimana? Ya itu, dia termasuk titik kritis, artinya harus bersertifikat halal. Dan peran kita, tugas kita mengarahkan, lebih baik Ibu gunakan bahan yang sudah bersertifikat halal, ini aja Bu gitu kan. Kadang mereka beralasan itu nggak nutup ininya, modalnya gitu kan, karena kalau yang kemasan mahal dibandingkan yang curah gitu kan. Tapi kembali lagi, kalau mau disertifikasi halal ya harus ada sertifikat halalnya karena termasuk bahan kritis. Izin share screen ya Bu ya? Ya, silakan Ibu. Ya. Tampil ya? Ya, sebentar lagi kayaknya deh. Lagi loading. Nah, iya, alhamdulillah. Nah, terima kasih Bu Hala. Nah, ini Bu Filda. Jadi yang pertama kita harus nulis dulu daftar bahannya, di list semuanya. Nanti tinggal di copy dan paste atau di copy aja di tabel berikutnya ya. Tinggal di sininya, di kolom berikutnya tinggal checklist bahan apa saja yang digunakan untuk produk satu. Oh, bakso, oh bahannya ini di checklist. Kalau yang tidak digunakan berarti dikosongkan saja. Oke, siap Ibu. Betul. Sip. Aturnuhun, terima kasih. Ya, sama Ibu Filda. Yang itu sih paling benar kata Pak Umam kemarin, sarannya harus teliti, sabar gitu. Teliti dan sabar sih kalau mendampingi pelaku usaha. Harus teliti, harus sabar, mendampingi, ya insya Allah mudah gitu. Kemudian tambahan lagi untuk yang Bu Natia itu ya palingan. Jadi sarannya nanti bisa disarankan pelaku usaha gunakan bahan yang memang sudah bersertifikat halal, terutama bahan-bahan yang kritis. Toh nanti ketika sudah terbit sertifikatnya oleh BPJPH itu akan menambah nilai dari produknya pelaku usaha tersebut. Biasanya itu akan
menambah nilainya, apalagi dengan aturan yang terbaru itu kan di tahun 2024 seluruh makanan dan minuman yang beredar di Indonesia itu harus sudah bersertifikat halal. Itu akan memudahkan mereka pelaku usahanya. Itu tambahan mungkin dari Bu Nati, untuk Bu Nati ya. Demikian Bapak Ibu, atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai tentang sesi ke-5 ini ya, tentang bahan ya, dokumennya maupun alur-alurnya sudah bisa dipahami ya Ibu Bapak? Insya Allah sudah. Oh Ibu Hima, ada yang ingin ditambahkan lagi? Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Filda. Kami tetap didampingi apabila ada kendala. Pasti, insya Allah mampu, kami akan kita dampingi gitu ya. Kita sama-sama belajar sih Bu. Saya juga di sini kan bukan yang paling pintar atau apa gitu. Di sini saya berbagi pengalaman aja ketika saya mendampingi pelaku usaha, bagaimana ketika informasi ilmu dari BPJPH atau hasil pelatihan kami share bareng-bareng di sini. Jadi nggak sendirian kok gitu, kita bareng-bareng sama-sama di LP3H di ANC dari Cirebon. Jadi kalau ada apa-apa bisa diskusi. Sama Bu, saya juga masih sama-sama belajar. Iya, di sini kita terutama yang tentang bahan itu tuh, terutama tentang bahan kan ibaratnya kalau Bu Hima kan sudah sering praktek ya, katakan oh ini yang termasuknya ketika bisa seperti ini, kemudian nilai seperti ini gitu. Jadi kan mungkin di kami juga ada bagian-bagiannya ya Bu ya. Kalau misalkan kita lebih ke labnya kan mungkin tim Bu Hima itu yang lebih pakarnya. Iya, namanya saling melengkapi Bu. Kami mungkin untuk yang masa fatwa-fatwanya mungkin kami belum banyak pemahaman yang di bagian syariah. Nanti kita saling lengkapi aja, saling kolaborasi untuk ngabdi masyarakat gitu. Oke. Gimana Bapak Ibu, masih semangat ya? Meskipun ini udah sore, siang menjelang sore, ini jam-jam rawan ngantuk nih Bu. Saya sebenarnya ya, bener. Matanya agak pengen merem. Cuma bener sih. Masih sehat kan Bapak Ibu? Masih semangat ya? Insya Allah masih Alhamdulillah. semangat Sampai hari besok ya. Sampai hari besok terakhir. Kami juga waktu pelatihan juga sama seperti itu. Semangat ya Bu ya. Iya. Bahkan ketika kami pelatihan auditor malah sampai 1 minggu tuh Bu, 1 minggu gitu kan. Terus ya ada prakteknya juga. Dan tadi sebanding dengan ilmu